Semangat pagi Sobat Indonesia, salam damai, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Bambang Sutiana atau lebih dikenal sebagai Mr. B, penjaga gawang program pembelajaran TOEFL Grammar Indonesia. Ini adalah video pertama, video ke-1 yang merupakan pengantar atau introduction bagi video-video selanjutnya yang membahas hal ihwal tentang bagaimana kita menghadapi soal TOEFL Grammar pada tes TOEFL terutama tes TOEFL PBT, tes TOEFL ITP. Oke, jadi saya ucapkan selamat bergabung dengan program pembelajaran TOEFL Grammar Indonesia. Selamat datang di Mr. B Channel. Kita mulai dengan disclaimer. Ya, izinkan saya Mr. B menyampaikan beberapa sanggahan berkenaan dengan program ini. Yang pertama, bahwa program pembelajaran ini tidak ditujukan kepada Sobat Indonesia yang bermaksud mengambil tes TOEFL IBT atau Internet Based TOEFL untuk keperluan studi lanjutan di luar negeri. Entah itu di Amerika, di Kanada, di Eropa, di Australia, atau di negara manapun yang mensyaratkan skor TOEFL IBT. Yang kedua, program ini dibuat untuk Sobat Indonesia yang bermaksud mengambil tes TOEFL PBT, Paper-Based TOEFL atau tes TOEFL ITP, Institutional Testing Program, guna memenuhi syarat seleksi CPNS, seleksi karyan swasta atau BUMN, sertifikasi dosen atau guru, atau memenuhi syarat untuk mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi tertentu di Indonesia, apakah itu jenjangnya S1, S2, atau yang lainnya. Atau memenuhi syarat penyelesaian perkuliahan di perguruan tinggi tertentu di Indonesia. Kita tahu ada perguruan tinggi yang mensyaratkan mahasiswanya untuk menunjukkan skor TOEFL PBT atau ITP agar mereka bisa atau sebelum mereka bisa mengikuti ujian akhir, apakah itu ujian skripsi, ujian tesis, atau jenis ujian yang lainnya. Dan yang ketiga adalah program ini ditujukan kepada Sobat Indonesia yang punya kesulitan untuk memahami teks atau pembelajaran TOEFL jika disampaikan dengan bahasa Inggris. Baik, Sobat, mari kita mulai dengan struktur tes TOEFL PBT atau ITP. Ya, tes TOEFL PBT, Paper-Based Test, atau ITP, Institutional Testing Program, terdiri dari 3 section, 3 bagian. Yang pertama, Section 1, Listening Comprehension, di mana Anda harus mengerjakan 50 soal dalam tempo kurang lebih 35 menit. Kemudian Section 2, Grammar, yang terdiri dari 40 soal yang harus Anda selesaikan dalam tempo 25 menit saja. Dan kemudian Section 3, Reading Comprehension, di mana Sobat harus menyelesaikan 50 soal dalam tempo 55 menit. Total general ada waktu 2 jam kurang 5 menit untuk menyelesaikan 140 soal. Sebab kita tidak mulai dengan listening comprehension, tidak dengan reading comprehension, tapi kita mulainya dengan Section 2 yaitu grammar. Makanya program ini disebut sebagai TOEFL Grammar Indonesia. Baik, kita mulai. Nah, kita akan melihat seperti apa sih soal-soal pada Section 2 Grammar. Ya, ada 2 bagian, ada 2 part pada soal grammar section, yaitu part A, structure, dan part B yang disebut sebagai written expression. Kita lihat 2 contoh soal pada bagian A atau part A, structure. Soal yang pertama, in the monarchy of the United Kingdom, blah 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 passes from a king or queen to his or her oldest son. Sobat harus memilih opsi antara opsi A, it is the throne, opsi B, the throne is, opsi C, the throne, dan opsi D, the throne which. Contoh yang lainnya, the 2 biggest resorts blah 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 Arkansas are Hot Spring and Yucca Springs. Sobat juga harus memilih antara opsi A, in, opsi B, in town, opsi C, in town with, opsi D, fountain.
Tentu saja kita tidak akan membahas ini sekarang, kita akan bahas ini di video selanjutnya. Ya, pertanyaannya adalah, mengapa kita atau peserta ujian tes TOEFL di mahasiswa ini harus memilih salah satu antara A, B, C, dan D? Apa alasannya? Untuk apa? Ada yang bisa jawab? Baik, ya, Anda benar. Ya, jadi soal ini adalah soal-soal yang sebenarnya tidak lengkap. Ya, the sentences are not complete. Jadi, karena soal-soal ini pada hakikatnya tidak lengkap, maka sesungguhnya soal pada part A atau structure adalah soal sentence completion, soal melengkapi kalimat. Bagaimana dengan soal-soal di part B, written expression? Let's take a look. Ya, saya berikan dua contoh soal pada part B, written expression. Yang pertama, clear differences make the eardrum vibrate as sound waves enter the ear. Sobat harus memilih antara option A, option B, option C, dan option D. Ya. Pada contoh soal yang kedua, Columbus Day is celebration on the 12th of October because on that day, in 1492, Christopher Columbus landed in America. Again, sobat diminta untuk memilih antara A, B, C, dan D. Ya. Oke, jika ditanya kenapa kita harus memilih antara A, B, C, dan D, jawabannya adalah ya, karena one of the underlined words is grammatically wrong. Karena salah satu dari kata-kata yang digarisbawahi pada kalimat-kalimat tersebut adalah salah, keliru secara gramatika bahasa Inggris. Jadi, soal pada part B sesungguhnya adalah soal error analysis, soal analisa kesalahan gramatika. Baik, saya kira jelas. Mari kita lanjutkan. Jadi, sekali lagi bahwa TOEFL Grammar adalah atau bagian kedua pada soal TOEFL PBT atau ITP terdiri dari dua bagian, part A structure dan part B written expression. Part A sekali lagi sesungguhnya adalah soal sentence completion. Sentence completion adalah soal nomor 1 sampai dengan 15. Sedangkan part B adalah sesungguhnya soal error analysis, soal menganalisa kekeliruan gramatika. Soal ini meliputi soal nomor 16 hingga soal nomor 40. Nah, jika kita kontraskan, maka pada part A kita akan diminta untuk mencari jawaban yang benar, sedangkan pada part B, written expression, yang kita cari adalah opsi yang salah. Oke, salah secara gramatika. Oke, nah, saya kira cukup jelas. Sekarang kita review, kita kelas balik. Oh, belum, ya. Oke, baik. Sekali lagi, buat part B adalah soal sentence completion. Pertanyaannya adalah, ilmu apa, pengetahuan apa, atau skill apa yang sesungguhnya kita perlukan, yang sobat perlukan untuk bisa menjawab soal-soal pada part B secara lebih mudah, lebih efektif, dan lebih cepat. Ya. Jadi, ilmunya atau pengetahuannya atau skill yang sobat perlukan adalah ilmu tentang sentence pattern alias pola-pola kalimat. Dengan memahami pola-pola kalimat dalam bahasa Inggris, akan lebih mudah bagi sobat untuk menjawab soal-soal pada part B ini. Bagaimana dengan part B? Ya, part B sekali lagi adalah soal error analysis. Nah, pertanyaan sama, ilmu apa, pengetahuan apa, skill apa yang sobat perlukan agar dapat menjawab soal-soal pada part B dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih efektif. Nah, sobat, sesuatu kita tahu salah, kita tahu keliru, kita tahu error apabila kita mengetahui aturannya, apabila kita mengetahui peraturannya atau regulasinya atau the rule of game-nya. Nah, jadi
untuk mengetahui mana yang error, mana yang salah, mana yang keliru secara grammatikal dalam bahasa Inggris. Yang sobat perlukan adalah skill tentang NAPA, ya, NAPA rules atau peraturan tentang NAPA. Apa itu NAPA? NAPA adalah singkatan dari 4 jenis kata utama dalam bahasa Inggris, yaitu noun, kata benda, adjektif kata sifat, verb kata kerja, dan adverb kata keterangan. Baik, sekarang mari kita review ulas balik yang kita bahas sejauh ini. Sekali lagi, TOEFL Grammar terdiri dari 2 section, yaitu structure dan written expression. Di bagian structure di part A, sobat akan melakukan sentence completion, melengkapi kalimat-kalimat yang memang tidak lengkap. Dan di written expression yang sobat lakukan adalah menganalisis kesalahan atau error gramatikal pada kalimat-kalimat di soal nomor 16 sampai nomor 40. Ya. Untuk bisa dengan lebih mudah dan cepat dan efektif menjawab soal sentence completion, sobat panik perlukan adalah skill tentang 6 sentence patterns, 6 pola kalimat bahasa Inggris. Sedangkan untuk menjawab soal-soal error analysis pada bagian B, pada soal nomor 16 dan 40, yang sobat perlukan adalah pengetahuan atau ilmu tentang NAPA rules, yaitu tentang noun, kata benda, adjektif, kata sifat, verb, kata kerja, dan adverb, kata keterangan. Saya kira itu cukup sebagai pengantar, sebagai introduction dari program pembelajaran TOEFL Grammar Indonesia. Kita akan berjumpa lagi di video kedua, yang dimana kita akan membahas pola kalimat yang pertama, yaitu simple sentence. Di mana? Di saluran yang sama, Mr. B channel. So, thank you very much for being with me. Thank you for watching. See you again in the next video. Have a nice day. Salam damai Indonesia. Assalamualaikum.